Setelah Paris Saint-Germain gagal di partai final Liga Champions tahun kemarin, kini Thomas Tuchel berhasil menemukan Dewi Fortunanya. Tuchel mampu menambahkan koleksi trofi si kuping besar The Blues setelah kalahkan Manchester City. Inilah kronologi lengkap bagaimana Tuchel memenangkan trofi Liga Champions yang pertamanya. Awal karir. Sebelum dikenal luas seperti hari ini, Thomas Tuchel adalah seorang pesepak bola yang gagal. Dia hanya menjadi pemain sepak bola biasa yang berkarir di SSV Ulm, sebuah klub gurem yang saat Tuchel menjadi pemain tidak memenangkan trofi apa-apa. Tuchel juga pensiun pada umur 25 tahun karena cedera tulang rawan di bagian lutut. Setelahnya, Tuchel memulai debut kepelatihannya di klub junior VfB Stuttgart pada tahun 2004. Butuh 11 tahun sebelum dirinya dipercaya melatih tim senior Borussia Dortmund. Selama melatih Dortmund, Tuchel berhasil mempersembahkan satu gelar juara di Piala Jerman musim 2016-2017. Saat itu Dortmund mampu mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor tipis 2-1. Sayang pada tahun 2017 Thomas Tuchel memutuskan untuk hengkang dari Signal Iduna Park. Bukan karena gak hebat lagi, tapi karena dikabarkan berselisih dengan CEO klub Dortmund yakni Hans-Joachim Watzke dan Direktur Olahraga Michael Zorc. Dikenal dunia di Paris Saint-Germain. Setelah resmi meninggalkan Borussia Dortmund, Thomas Tuchel melanjutkan karir kepelatihannya di klub asal Prancis yakni Paris Saint-Germain. Melatih PSG sejak tahun 2018, Thomas Tuchel sudah banyak memberikan gelar juara bagi skuad Les Parisiens. Salah satunya adalah berkali-kali menjadi juara Ligue 1 Prancis. Thomas Tuchel sendiri pernah membawa Les Parisiens menembus partai final Liga Champions kuping besar ke Parc des Princes setelah kalah dari Bayern Munchen dengan skor tipis 1-0. Kegagalan di final Liga Champions kemarin menjadi modal berharga Thomas Tuchel untuk berbenah. Namun sama seperti di Dortmund, Thomas Tuchel meninggalkan PSG karena perselisihannya dengan direksi klub. Kali ini alasannya karena masalah transfer pemain. Thomas Tuchel mengambil alih kursi kepelatihan yang sebelumnya diduduki oleh Frank Lampard. Saat itu, Tuchel datang ke Stamford Bridge dengan situasi yang kacau. Permainan Chelsea nggak karuan, bahkan sempat terpuruk di peringkat ke-12 klasemen. Semenjak Thomas Tuchel datang, skuad The Blues mulai menunjukkan konsistensinya. Mereka bahkan seperti terlahir kembali dengan tampil nggak terkalahkan dalam 10 laga pertamanya secara berturut-turut. Di saat banyak orang meragukan kemampuannya, Thomas Tuchel justru membuktikan diri dengan membawa skuad The Blues finish di zona Liga Champions. Gak cuma itu, skuad The Blues juga berhasil menjadi tim dengan kebobolan yang paling sedikit di Premier League. Mereka hanya kalah bersih dengan sang juara Manchester City. Berjaya di Liga Champions walau bukan unggulan pertama. Performa bagus Chelsea di Premier League rupanya menular di pentas Eropa. Sejak kedatangan Tuchel, Chelsea langsung menang di babak 16 besar saat berhadapan melawan Atletico Madrid. Saat itu, Tuchel berhasil kalahkan Atletico Madrid dengan agregat 3-0. Tim yang disingkirkan Chelsea itu menjadi juara di Liga Spanyol. Tren positif itu berlanjut di babak 8 besar saat menghadapi FC Porto. Sebagai informasi untuk melaju ke babak 8 besar, Porto lebih dulu menyingkirkan Juventus yang diperkuat Ronaldo. Namun Chelsea berhasil membuat Porto pulang lebih cepat dengan agregat 2-1. Berlanjut ke semifinal, Chelsea sebenarnya kurang diunggulkan dibandingkan Real Madrid yang memenangkan 4 trofi Liga Champions dalam 6 musim terakhir. Apalagi El Real dilatih oleh Zinedine Zidane yang wangi juara. Bermain imbang 1-1 di Madrid, Chelsea tampil ganas di kandang sendiri dan menang dengan skor 2-0. Banyak yang tidak menduga kalau Chelsea mampu melaju sampai partai final. Thomas Tuchel sendiri memang menuntut para pemainnya agar tampil responsif dalam hal bertahan. Gak heran menjadikan Chelsea menjadi tim yang sulit dibobol. Bahkan tim sekelas Real Madrid pun hanya mampu membobol 1 gol di partai semifinal. Chelsea's traditional song, and what a fantastic performance, Michael. Got the job done. Yes, they're a great side with experience and great. Pada minggu dini hari tadi, Tuchel berhasil membawa Chelsea juara Liga Champions. Chelsea keluar sebagai pemenang walaupun banyak yang meragukannya.
Secara statistik, di atas kertas Chelsea kalah di berbagai macam faktor dibandingkan dengan skuad Manchester City dengan Pep Guardiolanya. Sebagai informasi, Pep Guardiola sudah 2 kali memenangkan Liga Champions bersama Barcelona, tepatnya pada musim 2008, 2009, dan 2010-2011. Pep Guardiola juga sudah teruji menangani tim-tim besar, apalagi ditambah dengan Manchester City yang datang dengan status juara Liga Inggris. Seperti yang kita tahu, Liga Inggris adalah kompetisi domestik di mana Chelsea susah payah sampai berada di peringkat 4. Namun perlu diingat, Chelsea walaupun tidak bisa dibilang sebagai klub jelek, ada banyak kelemahan yang mereka punya. Mulai dari Lord Timo Werner yang seperti tidak bisa menendang bola, sampai Edouard Mendy yang cedera beberapa hari, banyak orang yang meragukannya. Skuad The Blues sukses mengandaskan The Citizen dengan skor tipis 1-0. 1 gol dari Kai Havertz sudah cukup membawa The Blues juara Liga Champions. Thomas Tuchel sendiri memang mengubah taktik dan strateginya pada laga final Liga Champions. Untuk mengatasi serangan-serangan yang dilancarkan oleh Manchester City, Chelsea banyak menumpuk pemain di lini pertahanan. Chelsea juga memainkan permainan transisi yang cepat, terbukti pada proses gol yang terjadi lewat umpan yang digiring oleh Mason Mount. Umpan Mason Mount berhasil dikonversikan menjadi gol oleh Kai Havertz. Sebuah gol yang terlihat sederhana dan sering terjadi saat bermain di PES. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan Chelsea dalam mencetak gol adalah gelandang dan bek yang punya akurasi umpan yang cukup tinggi. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor gak berubah untuk kemenangan Chelsea. Sementara itu, Thomas Tuchel berhasil bawa skuad The Blues menjadi juara Liga Champions untuk kedua kalinya sepanjang sejarah. Dengan kemenangan ini, Thomas Tuchel melanjutkan tren pelatih juara Liga Champions selalu berasal dari Jerman. Tren ini sudah berlangsung selama 3 tahun terakhir. 2 musim yang lalu, Jurgen Klopp memenangkan Liga Champions bersama Liverpool. Musim lalu menjadi jatah Hansi Flick yang menangani Bayern Munchen. Kali ini giliran Thomas Tuchel yang membuktikan kualitasnya sebagai jajaran pelatih top dunia. Itulah sejumlah kronologi lengkap Thomas Tuchel yang berhasil juarai Liga Champions. Apakah Thomas Tuchel layak disebut sebagai pelatih terbaik dunia saat ini? Bagaimana menurut pendapatmu? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Pep Guardiola again at Manchester City. 10 years since he, thanks to Kai Havertz, who was able to a thrilling encounter. The Premier League champions are beaten. Now it's us, yeah? Now it's us. Oh, yeah, okay. Well, anyway, yeah. Moment to savour. Chelsea, UEFA Champions League winners. Marcel pay straight away, and then happiness for the other one who have almost played the way that they were supposed to. The matches are really amazing, and when you get it